Dan pemirsa, untuk membahas perkantoran dan komunitas yang menjadi klaster penyebaran corona, kita telah terhubung dengan narasumber dan kita akan membahasnya bersama ahli epidemiologi Universitas Indonesia, Bapak Pandu Riono, dan kami juga masih berusaha menghubungi Bapak Wiku Adi Sasmito, juru bicara Satgas COVID-19, untuk bergabung dalam dialog kali ini. Saya ke Pak Pandu terlebih dahulu. Selamat sore Pak Pandu. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Pandu, jika dilihat sebelum PSBB transisi dimulai, di mana sejumlah perkantoran sudah mulai beraktivitas meskipun dengan protokol kesehatan, jumlah pegawai yang terinfeksi COVID-19 ini bertambah hingga bisa dibilang 80%. Padahal protokol kesehatan sudah dipatuhi atau digalakan oleh setiap kantor. Penyebabnya apa Pak kira-kira? Ya, yakin itu penularan di kantor, ya kan. Jadi kita harus teliti lagi itu. Ya, ternyata penularan yang meningkat di pegawai yang bekerja itu bisa saja menular dalam perjalanan, misalnya kan, menggunakan transportasi publik. Ya. Tapi kalau sudah menular, kemudian di kantor, misalnya kantor yang masih di DKI kan harusnya 50%, tidak boleh full gitu. Nah, jadi kalau ada pelanggaran, akan mudah sekali terjadi penularan yang besar karena full capacity. Nah, ini yang menurut kita perlu dievaluasi dari wilayah, dari kantor per kantor, karena kan ini sulit sekali mengkontrolnya. Memang yang menurut saya sih dilaporkan saja ke pihak Pemda DKI. Baik, Pak. Bahwa banyak yang masih belum melaporkan. Baik Pak Pandu, kalau menurut Anda kantornya yang yang nakal, tidak menaati protokol kesehatan dengan masuk seperti biasa dan jumlah pegawai juga seperti biasa, atau pegawainya yang tidak bisa disiplin menjalankan protokol kesehatan? Dua-duanya. Jadi apakah kesalahannya di situasi di kantor, misalnya kantornya ventilasinya kurang bagus dan ada kewajiban harus semua masuk, atau juga tidak ada edukasi. Seharusnya pada awal sebelum masuk, semua pegawai setelah PSBB dilonggarkan itu harus diedukasi apa saja yang harus dikerjakan sebagai karyawan kantor. Gitu. Karena ini yang menurut saya sebagian besar tidak ada edukasi pada karyawan. Kemudian bagaimana pengawasannya pada karyawan-karyawan supaya mematuhinya. Dan dengan demikian kita akan ketahuan apakah masalahnya di karyawan kantor yang sudah diberitahu tetapi tidak mematuhi, apa kantor yang tidak sempat melakukan edukasi atau membuat aturan yang melanggar, memungkinkan pelanggaran di tempat kerja. Karena tempat kerja ini kan begitu dibuka kan tidak ada kewajiban harus 50%. Padahal PSBB sekarang itu masih berlaku di Jakarta. Masih berlaku kapasitas semua aktivitas sosial itu 50%. Belum ditingkatkan karena memang kemarin minggu lalu kan ada pelonjakan yang cukup membuat Pemda DKI untuk menghentikan proses transisi berikutnya. Nah, ini yang dan dampaknya kita lihat hampir banyak kantor, baik kantor pemerintah maupun kantor swasta, yang terjadi penularan. Tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran. Selain edukasi dan sosialisasi, Pak Pandu, solusi apa lagi yang bisa dilakukan untuk menekan penyebaran di perkantoran? Nah, pertama kemudian melihat kantor, melihat suasana kantor. Apakah ventilasi kantor sudah baik, gitu kan? Jadi banyak gedung-gedung yang menggunakan sistem pendingin yang tersentralisir itu semuanya jendela ditutup kan, dan seharusnya dibuat suatu situasi, diteliti ulang lagi regulasinya bagaimana supaya kualitas udara di kantor itu lebih baik. Kalau tidak, ya kan, itu akan membuat persyaratan untuk memudahkan peningkatan penularan tinggi. Kemudian dalam suasana seperti itu, maka perlu setiap pegawai walaupun di dalam kantor tetap memakai masker, dan perlu juga supaya pegawai itu bergerak ya keluar, dan bukan hanya waktu bekerja. Yang paling berbahaya atau paling pelanggaran itu terjadi adalah pada waktu istirahat. Nah, istirahat kan mereka berkumpul di luar kantor atau di tempat kafe atau sebagainya, seringkali karena ngumpul bareng ya, karena makan tidak pakai masker, bisa saja penularan terjadi. Jadi memang banyak celah-celah memungkinkan terjadi penularan ketika karyawan bekerja di kantor.
Baik, Pak Pandu, tadi Anda menyebutkan selain pada saat jam istirahat dan pada saat makan, spot-spot mana saja yang menjadi potensi penularan terbanyak di klaster perkantoran ini, Pak? Ya, spot-spot tadi, spot-spot pertama berangkat dari rumah ke kantor, ya kan, kemudian selama bekerja di dalam ruangan di kantor, kemudian pada saat istirahat, ya kan, saat-saat itulah kemungkinan terjadi masyarakat lupa menggunakan masker atau tidak, atau maskernya diturunin, ya kemudian dipakai lagi, dan tidak pakai masker yang benar, atau tidak bisa menjaga jarak. Dan ini yang paling penting karena tempat-tempat itu yang mungkin bervariasi dari kantor ke kantor. Pak Yang Pandu, menurut saya sih ya. perlu dipikirkan lah. Ya, lebih berbahaya mana? Para karyawan tidak mematuhi protokol kesehatan, misalnya seperti memakai masker atau kapasitas perkantoran lebih dari 50%? Dua-duanya. Baik. Dua-duanya berbahaya. Itu yang menurut saya sih belum ada yang membandingkan yang 5. Perlukah Tapi sebaiknya diterapkan denda seperti yang sudah diterapkan di berbagai tempat tentang menggunakan masker di perkantoran? ya harus diperingatkan dan diberlakukan tindakan disipliner gitu kan. Jadi kita apakah itu kesalahan dari pengelola kantornya, apakah kesalahan dari pimpinan kantor tersebut, atau kesalahan karyawan. Banyak kantor yang masih menerapkan ya 50% off, 50% juga di rumah, bergantian setiap minggu. Dan sampai sekarang saya lihat yang saya observasi, kantor yang menerapkan 50% off dan 50% kerja, itu belum terlaporkan adanya lapor kasus. Sebenarnya yang terjadi kluster di kantor itu sudah jauh lebih banyak yang teridentifikasi. Kenapa tidak dilaporkan? Karena stigma. Ya kan, apalagi kalau yang terkena itu adalah pimpinannya. Nah, apakah direkturnya, apakah pimpinan dari perusahaan itu, dan itu yang membuat semakin sulit bahwa yang sebenarnya kalau kita waspadai ya, yang kita ketahui sekarang yang teridentifikasi dilaporkan ke pemerintah daerah itu jauh lebih kecil. Jadi Aturannya lebih baik di keep saja atau terbuka sih Pak Pandu sebaiknya? Sebaiknya dibuka. Kan kita kan menganut keterbukaan, ya kan? Okay. Tapi kan stigma yang membuat kita orang jadi tidak mau melaporkan. Tapi kalau tidak melaporkan bukan hanya menyembunyikan masalah itu, tetapi juga membahayakan karyawan yang lain. Karyawan yang lain kan tidak sadar bahwa dia kontak sama salah seorang pimpinan yang sebenarnya sudah positif. Nah, apalagi kemudian seakan-akan untuk supaya tidak kelihatan bahwa dia terinfeksi, tidak menggunakan masker dan sebagainya. Kalau ada perubahan perilaku, kenapa bisa ada perubahan perilaku? Mungkin ini yang saya khawatir, keterbukaan aja. Kalau memang positif, ya kita harus mengisolasi sendiri, itu mandiri ya di rumah kalau memang memungkinkan. Kalau tidak kita ke Wisma Atlet atau tempat lain yang kita harus mengisolasi. Karena dengan cara itulah kita bisa memperluas penularan. Dan tanggung jawab kita sebagai orang yang terinfeksi untuk tidak menularkan pada orang lain termasuk keluarga kita. Baik, kita Pak Pandu, kami juga telah terhubung dengan Ibu Dewi Nur Aisyah, tim pakar Satgas Penanganan COVID-19. Ibu Dewi Nur Aisyah, Ibu Dewi, sejauh ini banyak perkantoran yang memutuskan untuk menutupi karyawannya ataupun pimpinannya yang terinfeksi COVID-19. Sejauh ini dari tim pakar Satgas Penanganan COVID-19 seperti apa? Haruskah setiap perkantoran membuka data tersebut kepada pemerintah dan juga kepada sesama karyawan lainnya? Iya, jadi ada dua kondisi, Mbak. Yang pertama adalah data yang memang sudah terhimpun di Dinas Kesehatan dan mampu teridentifikasi berasal dari satu klaster yang sama, yaitu klaster perkantoran. Tapi yang kedua juga mungkin ada di mana kantor tersebut masih melakukan testing sehingga ditemukan beberapa yang positif di wilayahnya. Ada juga yang menemukan positif bukan dari kantornya, tapi ketika dia melakukan pemeriksaan mandiri contohnya, kemudian dia mungkin hanya dia yang tahu, bahkan mungkin atasannya juga nggak tahu. Jadi tadi sudah benar disampaikan bahwa tadi stigma ini harus dikurangi, masyarakat harus paham bahwa memiliki terinfeksi COVID ini bukan sesuatu hal yang buruk begitu. Jadi ini kan kurang lebih sama dengan penyakit infeksi lainnya. Jadi kita langsung harus mengkarantina diri, ini yang lebih penting. Jadi tadi informasi itu bisa dapat dari bermacam tempat.
dari perusahaannya ketika dia memang melakukan pemeriksaan dan menemukan yang positif, ini wajib melaporkan. Kalau tidak tadi kita nggak akan tahu di daerah mana saja sudah terjadi banyak pengumpulan klaster. Dan nanti harusnya ketika sebuah perusahaan menemukan ada yang positif, ini dilakukan pemeriksaan satu lantai maupun di lantai-lantai yang lain. Jadi Baik. akan terlihat laju penularannya seperti apa di sana. Ibu Dewi, sejauh ini penindakan untuk kantor-kantor yang tidak menegakkan protokol kesehatan dan juga karyawan yang abai terhadap protokol kesehatan, apakah sudah ada aturan yang tegasnya, Ibu? Kalau dari pemerintah sebenarnya sudah menyediakan protokol kesehatan untuk diimplementasikan. Namun nanti tugas pemerintah daerah untuk memastikan implementasi tersebut benar dijalankan oleh setiap perusahaan atau kantor yang memilih untuk akhirnya beraktivitas kembali. Karena kan memang ada beberapa kantor yang masih memilih work from home, ada juga beberapa yang akhirnya sudah mengaktifkan, tapi kita harus evaluasi. Nah, Mones ini yang penting dan mungkin terkadang terlupa di pemerintah daerah untuk melakukan monitoring evaluasi ketika memang sudah dibuka kembali aktivitasnya, bagaimana dampaknya, apakah benar terjadi banyak klaster penambahan di sana, kemudian bagaimana perkantoran tersebut punya sistem untuk menerapkan protokol kesehatannya. Jadi tetap harus ada monitoring evaluasi yang wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah dan ada countermeasure-nya setelah ditemukan apa yang harus dilakukan. Baik, Seperti Mbak Dewi, itu, Mbak. apakah ada tolak ukur angka penyebaran dari pasien positif di suatu kantor? Misalnya jika kantor tersebut sudah ada 20% atau 30% yang terjangkit atau kedapatan positif COVID-19 harus ditutup begitu, Mbak Dewi? Saat ini memang secara tolak ukur angka belum ada yang spesifik. Namun tadi yang saya bilang ketika sudah ditemukan satu kasus positif maka coba dilakukan pemeriksaan satu lantai. Ini kita harus lihat satu lantai berapa banyak yang positif. Kemudian lantai yang lain. Karena kita belajar dari Korea, mereka juga telah melakukan massive testing ketika kembali dilakukan aktivitas perkantoran. Biasanya yang di satu lantai lebih banyak, positivity rate-nya akan lebih tinggi di dalam satu lantai orang yang diperiksa. Namun ketika pindah dengan karyawan lain di lantai yang berbeda, ini semakin kecil memang angkanya. Nah, tapi memang kita belum melihat ada angka penularan yang tinggi sekali, karena mungkin belum pernah diperiksa seluruhnya juga. Kebanyakan masih sedikit dari jumlah orang yang diperiksa ini yang kemudian positif. Namun kalau ditanya angka patokan, saat ini belum ada patokan resmi berapa yang akhirnya kita bilang ketika ditemukan sekian banyak, maka sudah harus ditutup kembali perkantorannya. Baik, saya kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, pertanyaan yang sama kepada Ibu Dewi. Di angka berapa sih sebaiknya kantor ini mulai di lockdown atau di shutdown ketika ada pegawainya atau karyawannya yang terinfeksi COVID-19? Solusinya bukan di lockdown, tapi solusinya dilakukan kontak tracing. Misalnya nih saya mendapatkan kasus, ada konsultasi dari kantor tertentu, ada pimpinannya yang positif, ya kan? Tapi dia secara mandiri melakukan pemeriksaan dan kemudian menutupi padahal setiap hari melakukan rapat dengan semua stafnya. Dan juga yang paling berbahaya karena dia suatu kantor pemerintahan lah ya, semacam unit pemerintahan, kemudian melakukan rapat di tempat lain juga dengan suatu unit pemerintahan yang lain yang kemudian potensial menularkan. Nah, ini yang paling penting bukan ditutup, tapi kontak tracing. Kalau dia terbuka dan kemudian sebenarnya kan tempat tracingnya tahu bahwa orang ini walaupun dia pimpinan atau ini dia positif konfirmasi dengan PCR-nya itu. Sehingga harus dilaporkan. Gunanya apa? Untuk melindungi publik, melindungi orang lain yang mungkin sudah kontak dengan beliau dan atau beliau sudah terinfeksi dengan lainnya. Gunanya apa? Kalau kontak tracing kemudian di testing, maka orang-orang yang positif itu harus dilakukan isolasi untuk memutus rantai penularan. Bukan kantornya yang ditutup, tapi kontaknya itu ditelusuri. Ada definisinya kontak itu seperti apa mungkin saja. Di satu lantai, di satu ruangan, kontaknya jauh lebih berisiko karena lebih sering. Nah, ini yang menurut saya tindakan dengan melakukan surveillance aktif tadi adalah setiap temuan, walaupun satu temuan yang positif harus dilakukan pelacakan kasus. Dan pelacakan kasus-kasus yang sudah dilacak harusnya dites dengan PCR dan seterusnya bergulir, ya kan? Bukan hanya yang bergejala saja atau hanya isolasi saja. Tidak, testing itu penting untuk menemukan orang-orang yang memang sudah positif, karena orang-orang tersebut harus diisolasi supaya tidak menularkan pada yang lain. Baik.
Kembali ke Bu Dewi. Bu Dewi, terkait testing ini, apakah Bu Dewi dan juga di Satgas Penanganan COVID-19 ada kendala untuk men-tracing dan tes PCR? Baik, dan satu pertanyaan lagi mungkin ini sama Ibu, apakah setiap perkantoran yang masih beraktivitas normal, contohnya kami di media yang tidak bisa work from home, apakah diwajibkan setiap kantor untuk mengadakan tes massal? Ya, jadi yang pertama terkait dengan testing, kita melihat bahwa memang saat ini kondisinya kita masih banyak harus belajar untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan. Terutama kita kalau dari tim pakar kami mencoba memetakan daerah-daerah mana yang sebenarnya memang sangat jauh masih dari target angka yang harus dicapai. Kalau kita mau berbicara ideal, harusnya itu semua suspek bisa langsung diperiksa apakah dia positif atau dia non-COVID. Contohnya di Sumatera Barat, mereka bahkan dengan sangat aktif ODP PDP itu tidak ada yang berstatus lebih dari 2 hari. 1 hari ketemu langsung diperiksa, langsung keluar hasilnya. Ini yang ingin kita harapkan dan sedang coba digulirkan di setiap daerah untuk memiliki kesamaan kapasitas sehingga dapat melakukan jumlah pemeriksaan yang jauh lebih banyak. Yang kemudian dengan tracing, saya melihat ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan, terutama jika jumlah kasus positif hariannya tinggi sekali. Contohnya yang kasus penambahan hariannya 300, 500, sedangkan penyelidikan epidemiologi harus dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya, maksimal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam, sebelum dia menularkan kepada orang lain. Untuk daerah dengan kasus yang angka yang sangat tinggi ini, kami juga melihat ada kesulitan di beberapa tempat karena jumlah petugas yang melakukan PE-nya masih juga terbatas. Nah, ini yang coba kita dorong bagaimana caranya kita dapat membantu agar ada penambahan SDM untuk membantu melaksanakan tracing dengan lebih cepat, dengan waktu yang lebih singkat, sehingga tidak ada penundaan dan tidak terjadi penularan yang lebih lanjut. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih informasinya Bu Dewi dan juga Pak Pandu sudah bergabung dan berbincang bersama kami di iNews Sore.